Halo pemirsa, apa kabar Anda hari ini? Senang sekali saya Raden Matias dapat kembali menemani Anda dalam sebuah program talkshow inspiratif. Ini dia Bincang Sehati. Ya, bisa pernah nggak sih Anda ketemu sama orang kayak saya pernah ya, ada beberapa orang yang menurut saya agak bukan aneh sih, kayak miss aja, bukan miss juga sih, karena saya itu adalah orang yang setiap hari itu pasti BAB ya, setiap hari pasti buang air besar gitu ya, setiap hari pasti ke belakang, bahkan even in one day saya bisa 2 kali gitu ya buang air besar, nggak tahu deh kayak terlalu lancar banget gitu ya metabolismenya. Tapi pernah saya ketemu sama orang yang kayak, aku tuh bisa loh seminggu itu nggak pup, kayak wow seminggu nggak pup itu kayak mana ya, begahnya, membelendungnya itu gitu ya. Dan ternyata ada, jadi kayak kalau tidak ada ritual-ritual khusus, dalam artian ritual kayak dia harus minum air banyak, dia harus jogging, dia harus berolahraga, dia harus ngelakuin ini dan itu, baru dia bisa BAB. Nah ini kan kondisinya kayak, ini sebenarnya normal nggak ya? Ya iya sih, ketika dia melakukan ritual quote and quote itu, dia akan bisa BAB. Tapi kalau nggak melakukan itu, bisa lebih dari seminggu mereka nggak pup. Atau kayak udah diusahakan pup sih, tapi kayak nggak keluar-keluar gitu, udah sampai ngeden dan lain sebagainya, takut malah nanti keluar wasir dan lain sebagainya. Nah ini kan satu kondisi yang biasa kita sebut dengan sembelit gitu ya, entah kekurangan inilah, kekurangan itu yang akhirnya membuat orang mengalami sembelit atau bahasa kerennya itu konstipasi. Nah sebenarnya kenapa sih kok orang bisa mengalami sembelit di mana orang-orang lain tuh bisa sehari bisa sekali bahkan 2 kali pup gitu ya, dan itu sangat-sangat lancar. Nah apakah ada kondisi-kondisi tertentu yang membuat kenapa orang ini bisa mengalami sembelit atau konstipasi? Nah inilah topik yang akan kita bahas hari ini, gimana cara mengatasi sembelit ya supaya pencernaannya lancar, pembuangannya lancar, kita juga sehat terus gitu ya. Oke, tapi sebelum kita membahas tentang tema kita hari ini, kita akan membahas terlebih dahulu beberapa mitos atau fakta seputar sistem pencernaan. Kita bahas satu-satu ya. Oke, kita lihat yang pertama. Usus tidak bisa mencerna permen karet. Permen karet ini adalah salah satu makanan favorit kita sewaktu kecil. Nah seperti di gambar ya, ini kayak colorful banget ya gitu ya. Nah ini kan jadi satu makanan favorit yang semasa kecil, nggak tahu ya ini kalau untuk saya yang memang menjadi bagian dari generasi 90-an menjadi makan favorit. Dan ada satu hal yang sering dikasih tahu sama orang tua, hati-hati kalau makan permen karet, jangan sampai ketelen atau ditelan lebih gitu ya. Jangan sampai ketelan atau ditelan. Kenapa? Karena katanya itu kan karena karet ya. Jadi kalau kita ibarat kata dulu itu karet itu selalu identik dengan kayak ban sepeda, ban motor, ban mobil itu kan terbuat dari karet gitu. Jadi kayak kalau kita nelen permen karet berarti itu kayak aduh gimana keluarnya ya, itu kan keras dan lain sebagainya. Nah ini yang kadang-kadang bikin anak bisa nangis kejer gitu, nangis hebat ketika mereka nggak sengaja nelen tuh permen karetnya. Pertanyaannya gini, emang beneran ya nggak bisa dicerna ketika masuk ke tubuh kita? Nah itu kan pandangan kita sewaktu kita kecil ya. Kalau kita gede kan kita tahu bahwa ada yang namanya asam lambung di dalam tubuh kita yang katanya gitu ya, asam lambung itu bisa menghancurkan besi. Bahkan besi bisa hancur. Masa permen karet nggak bisa sih? Nanti kita bahas ya. Oke, kita lanjut yang kedua pemirsa ya. Makin banyak konsumsi serat itu artinya semakin baik. Nah ini jadi dilema banyak ibu-ibu. Karena apa? Banyak anak yang nggak suka makan sayur, banyak anak yang nggak suka makan buah dan lain sebagainya. Jadi pusing, aduh dok gimana ya, anak saya tuh nggak suka makan sayur, nggak suka makan serat, nggak suka makan ini, nggak suka makan itu, picky eater banget. Makanya untuk konsumsi asupan seratnya itu kecil banget. Dan akhirnya apa? Ya sering terjadilah mungkin sembelit gitu yang akhirnya terjadi gangguan sistem pencernaan dan lain sebagainya. Nah kalau kita ngomong serat sebenarnya apakah serat itu berfungsi sangat baik? Sebanyak apa gitu ya konsumsi serat yang harus kita konsumsi setiap hari supaya sistem pencernaan kita lancar. Apakah serat menjadi satu-satunya indikasi gitu ya bahwa kalau kecukupan seratnya tercukupi maka sistem pencernaan kita akan sehat dan terjaga dengan baik. Nanti akan kita bahas ya hubungan serat dan sistem pencernaan. Oke, kita lanjut yang ketiga pemirsa. Banyak makan kacang sebabkan kembung. Ini kalau kembung berarti ujung-ujungnya gas ya. Bergas dan akhirnya nah alias kentut seperti itu. Nah ini kan kalau kita ngomong gas lagi kacang gitu ya. Apalagi kalau kacang goreng, aduh enak banget gitu ya.
ini jadi satu jenis makanan, kacang-kacang itu kan banyak jenisnya ya, kacang almond lah, kacang tanah dan lain sebagainya gitu ya. Nah, ini kan jadi satu cemilan yang memang juga enak gitu ya. Wah, kalau kayaknya kalau kita nyemilin kacang gitu, apalagi kacang goreng itu kayak nggak bisa selesai ya, kayak lagi dan lagi kayak addicted gitu kita untuk terus mencoba si kacang ini sendiri. Tapi ada satu yang harus kita waspadai bahwasanya ketika kita makan kacang, kan katanya kacang ini adalah makanan yang mengandung gas. So otomatis kayak ya iyalah kalau mengandung gas berarti kalau masuk ke dalam perut kita, so otomatis ada banyak gas dan berujung pada kembung. Nah, apakah memang seperti itu? Tapi di satu sisi katanya kacang baik untuk kesehatan kita. Nanti kita bahas ya, apakah bisa menyebabkan kembung itu kacang-kacangan ya. Oke, kita lanjut yang keempat menurut saya. Makanan pedas dan stres katanya bisa menyebabkan mah. Nah, ini kan menjadi satu penyakit yang kayaknya sekarang itu jadi worry-nya banyak orang ya. Kayak mah, GERD dan lain sebagainya yang membuat kita jadi aduh waspada ya. Kalau gitu kita nggak boleh deh makan makanan pedas, kalau gitu kita nggak boleh stres. Tapi kan kita sebagai manusia pasti akan merasakan stres. Apalagi untuk Anda yang kerja di kantor 9 to 5 dengan deadline yang numpuk, besok harus ketemu klien, presentasi dan lain sebagainya. Pasti akan merasakan stres dengan deadline yang menumpuk. Atau Anda orang Indonesia kayaknya kalau nggak makan pedas itu nggak nendang, kayak ada yang kurang gitu ya di mulut kita. Nah, gimana dong dok? Kan kita suka makan pedas, kita juga ketumpuk deadline yang harus bikin bagus gitu ya. Dan harus kita presentasikan ke klien kita dan pasti secara tidak langsung akan membuat kita stres. Nah, apakah memang dua hal ini, makanan pedas dan stres bisa memicu terjadinya mah? Atau sebenarnya kayak, oh ada indikator lain kok kenapa orang bisa mengalami mah? Nanti kita bahas ya. Oke, kita lanjut yang terakhir pemirsa. Buang air besar seminggu sekali itu masih normal. Nah ini dia tadi yang sempat di awal sempat saya mention ya gitu ya. Anda mungkin jadi satu orang yang memang buang air besarnya kayak 2 atau 3 hari sekali atau bahkan ada yang seminggu sekali gitu ya. Kalau untuk kita yang biasa kayak oh setiap hari saya pasti buang air besar. Habis bangun tidur pagi hari langsung menuju ke toilet untuk buang air besar. Tapi ternyata ada di luar sana orang-orang yang bisa kayak 2-3 hari atau bahkan seminggu belum buang air besar. Nah apakah ini masuk dalam, ya masih normal aja kok selama kayak kalau kita buang airnya nggak perlu ngeden yang gimana-gimana gitu ya. Semuanya lancar itu masih normal. Nah pertanyaannya is it okay kalau ini terus berlanjut seperti itu? Nanti akan kita bahas ya. Oke itu tadi beberapa mitos atau fakta seputar sistem pencernaan dan kami akan membahasnya sesaat lagi. Tetap bersama kami di Bincang Saat ini. Baik, Anda masih bersama kami di Bincang Sehati. Tadi di segmen sebelumnya kita sudah membahas ya, ada beberapa mitos atau fakta seputar sistem pencernaan. Nah, untuk mengonfirmasinya, ini beneran fakta atau siapa jempol belaka cuma mitos. Nah, telah hadir bersama kami di studio Bincang Sehati ada Dr. Raden Agung Suryo Putro Reksoprojo SPPD, dokter spesialis penyakit dalam dari Primaya Hospital Depok. Selamat pagi Dr. Agung, apa kabar dok? Pagi. Sehat ya dok ya? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik ya dok ya. Ya. Dok, hari ini kita akan membahas seputar sistem pencernaan yang kayaknya jadi permasalahan banyak orang, yaitu adalah sembelit. Tapi sebelum bahas itu, kita bahas terlebih dahulu mitos fakta seputar sistem pencernaan secara umum ya dok ya. Yang pertama, usus katanya nggak bisa mencerna kalau kita nelen permen karet. Nah ini kan untuk generasi 90-an, 80-an itu kan relate banget ya. Ketika kita makan permen karet terus kayak nggak sengaja nih dok ketelan. Aduh itu paniknya bisa kayak keringetnya segede-gede jagung gitu ya. Kayak aduh apa yang akan terjadi di usus kita gitu, nggak bisa keluar lewat pup dan lain sebagainya. Bisa nggak sih sebenarnya dicerna dok? Ya oke. Nah jadi permen karet ini ya daily yang biasa kita tidak hanya anak kecil ya. Orang jadi, gede juga. Orang gede juga, terutama pada misalnya untuk mencegah ngantuk gitu ya. Nah jadi apa yang terjadi nih kalau misalnya permen karet itu tertelan, karena kan memang seharusnya itu tidak boleh ditelan. Ya. Dibuang ya. Ya harusnya dibuang benar ya. Nah jadi sebenarnya ini merupakan fakta. Oh. Ya jadi permen karet ini memang tidak bisa dicerna oleh usus kita. Nah, tapi bukan berarti dia akan menempel selamanya di usus kita. Itu yang ditakutin. Ya, jadi memang setelah tertelan, memang tidak bisa dicerna. Ya, mungkin kandungan yang lain bisa dicerna tuh, kayak ada
kalsium karbonat, ada gula, itu bisa dicerna. Tapi bahan dasar dari permen karetnya itu sendiri memang tidak bisa dicerna. Tapi itu nanti akan dikeluarkan bersama feses kita, bersama pup kita. Karena ada yang namanya gerakan peristaltis usus. Nah itu dia akan bergerak membuat permen karet itu keluar dari usus. Nah gitu Taya. Memang permen karet bisa menyebabkan sumbatan ya, tapi kalau ditelan dalam jumlah yang banyak. Setoples langsung masuk semua. Iya, ditelan semua bisa. Tapi kalau cuma satu, itu insya Allah aman. Insya Allah aman ya. Ya. Jadi kalau udah masuk satu jangan ditambahin mentang-mentang kata Dokter Agung aman, jangan ditelan ya. Karena katanya kalau kata orang Jerman tuh eman-eman nih dok. Iya. Udah dibeli masa dibuang gitu Iya, ya. benar. Nggak juga ya. Iya. Tapi dua ya dok ya. Satu nggak nempel ya di usus, itu Iya. pasti nggak nempel ya. Kan Iya. takut yang pertama. Terus kedua dia akan terbuang bersama feses ya. Benar. Berarti sorry ini mungkin agak sedikit tidak nyaman didengar, tapi di feses dia masih dalam bentuk aslinya. Iya, kalau bentuk udahan dasarnya, bentuk yang tadi saya bilang tuh karetnya itu dia akan tetap karena memang tidak bisa dicerna oleh enzim pencernaan kita. Oh, ibarat kata kalau Anda pernah melihat ayam makan karet gelang, keluarnya juga tetap karet gelang gitu ya dok ya? Benar. Tapi tetap bisa keluar juga Bisa. ya, don't worry ya. Oke, kita lanjut yang kedua. Makin banyak konsumsi serat itu makin baik. Nah, kan kadang-kala orang itu ada yang kayak less dan more ya. Ada yang kekurangan serat, ada yang kelebihan serat. Ya. Nah, kalau kita ngomongin berarti lebih banyak lebih bagus atau ya nggak harus lebih banyak sesuai takaran aja atau gimana sih dok? Ya, itu fakta. Oh. Ya, jadi intinya serat itu tidak bisa dicerna juga salah satunya oleh tubuh kita ya. Nah, tujuannya kita makan serat itu apa? Yang pertama kan ada kandungan gizi juga di situ ya, yang nantinya bisa memenuhi kebutuhan nutrisi kita, itu yang pertama. Terus yang kedua ya tadi untuk salah satu mengatasi sembelit karena dia memang tidak bisa dicerna. Jadi sesuatu yang tidak bisa dicerna oleh saluran pencernaan kita itu dia akan dibuang lebih cepat. Gitu ya. Okay. Jadi memang seharusnya dalam tiap kita makan 3 kali sehari itu memang seharusnya ada kandungan serat di situ. Nah itu ya, harus ada kandungan serat ya, benar. supaya sistem pencernaan kita juga bisa terjaga dengan baik ya. Benar. Oke dok, kita lanjut yang ketiga. Nah ini dia, ini kan enak banget ya kalau dicemilin makan kacang gitu ya. Iya. Tapi ada kala orang kayak, aduh kok habis makan kacang kerasa kembung ya dok, kayaknya perutnya kayak belendung gitu ya. Apa gara-gara gasnya yang terkandung di kacang-kacangan atau gimana sih dok? Ya, jadi kalau kacang itu memang benar tuh bikin kembung tuh. Oh, oke. Nah, jadi di kacang itu ada kandungan karbohidrat ya, yang memang tidak bisa dicerna oleh enzim pencernaan kita ya. Sehingga apa yang terjadi ketika dia berinteraksi dengan asam lambung dan enzim pencernaan itu akan menghasilkan namanya gas hidrogen sulfat dan juga gas metana. Nah, gas metana ini dia akan menyebabkan orang perutnya kembung tuh. Nah, sedangkan kalau yang hidrogen sulfat nih ya, mohon maaf ya, bau. Oh, gitu. makanya ketika ada yang Ya. angin kejepit itu bau ya? Iya, gitu. Jadi makanya makan kacang memang benar itu tidak bisa dicerna oleh enzim pencernaan kita, ditambah itu dia akan menghasilkan gas dan juga hidrogen sulfat itu yang bikin bau. Oke, makanya ketika makan makanan yang bergas kayak kacang gitu ya, terus kemudian ada metana plus hidrogen sulfat, Iya. terjepit pula dia mau keluar kan? Iya. Bau lah itu ya, Numpuk lah itu tersebar, jadinya. numpuk semuanya di ruang tertutup lagi. Waduh, enjoy the moment ya. Iya. Oke dok, kita lanjut ya. Yang keempat, nah ini dia yang jadi concernnya banyak orang ya, penyakit yang sekarang juga banyak jadi concernnya banyak orang yaitu mah ataupun GERD seperti itu. Iya. Ketika orang kayak stres, makan pedas, kayaknya orang Indonesia hampir 90% suka makan pedas gitu ya. Pasti. Kecuali di Jawa ya, di Jawa juga banyak ya Banyak gitu juga. ya. Yang suka makan pedas gitu ya. Nah ini bener gak sih ketika kita makan pedas atau kita stres, ya manusia nggak akan bisa jauh dari stres ya, karena Iya, kita benar. juga pasti punya akal pikiran gitu. Iya, benar. Itu katanya bisa menyebabkan mah atau gimana dok? Iya, itu benar. Oh, fakta semua kayaknya hari ini. Fakta semua. Oke, gimana dok? Iya, jadi yang pertama itu pedas ya. Nah, pedas itu kan dari cabai ya paling banyak ya. Nah, cabai itu mengandung senyawa namanya capsaicin. Capsaicin. Nah, ya. capsaicin itu memang dia sifatnya bisa mengiritasi saluran pencernaan kita. Oh. Nah, gitu ya. Jadi makanya ketika kita makan cabai tuh, ketika kita masukkan pertama ke lambung dulu tuh. Nah, lambung itu juga kalau kita ada luka di situ ya atau ada iritasi lambung itu bisa bikin perih tuh perutnya. Rasa panas di perut, perih, nah itu bisa terjadi. Nah, ketika dia sudah sampai ke usus, nah itu juga mengganggu penyerapan dari
nutrisi dan makanan yang kita makan tuh. Nah, makanya menyebabkan tidak bisa tercerna dengan baik dan juga pengeluaran dari iritasi akibat dari capcay itu akan menyebabkan pergerakan usus menjadi lebih cepat. Nah, jadi kadang orang banyak makan cabai jadi diare. Oh, Gitu. betul. Dari situ. Nah, kalau untuk stres sendiri memang itu sangat berpengaruh sekali. Karena kondisi stres itu sangat membuat terutama produksi asam lambung akan meningkat. Nah, termasuk stres itu tidak hanya ini ya dari pikiran yang capek ya. Kita kurang tidur pun juga termasuk stres sebenarnya. Oh, gitu dong? Iya. Tuh, jadi kurang tidur termasuk stres yang nanti akan meningkatkan produksi asam lambung. Nah, produksi asam lambung yang meningkat terutama di saat tidak pada jam makan ya. Nah, itu nanti akan dia tidak tidak ada pilihan tuh. Kalau kita pas jam makan kan bisa udah ada makanan, asam lambung. Nah, asam lambung akan mencerna makanan. Nah, tapi kalau misal tidak ada makanan ya mau nggak mau yang diserang adalah ya lambung kita gitu. Oke, jadi memang harus diwaspadai ya. Makan pedas boleh tapi jangan kelebihan. Benar. Ya. Jadi yang mukbang makan pedas tuh gimana? Serem banget. Saya aja ngeliatnya ya udah kayak ketakutan sendiri. Kayak dia yang makan, saya yang ngilu kayaknya di perutnya gitu ya. Yang kedua, stres ya. Jangan sampai stres, kalau bisa stres manajemen harus baik supaya nggak mengalami mah ya. Jangan sampai tadi kurang tidur. Kurang tidur kenapa? Karena gara-gara stres dok. Ya udah ya, stres nggak bisa tidur, tambah begadang lagi, ya tambah stres lagi. Tambah asam lambung naik gitu ya dok ya. Oke, yang terakhir, nggak tahu ini akan jadi full fakta atau mitosnya yang kelima ya. Buang air seminggu sekali, buang air besar ya, buang air besar seminggu sekali itu bisa jadi normal. Nah, buang air besar atau buang air kecil atau seperti apa? Normalnya seperti apa sih dok? Nah, jadi kalau buang air besar seminggu sekali itu tidak normal. Tidak normal? Tidak normal. Jadi memang seharusnya dalam seminggu tuh ya, kita harusnya tuh minimal 3-4 kali kita buang air besar. Oh, berarti akan ada satu hari yang nggak buang air besar itu masih aman? Iya, tapi emang idealnya sih sehari sekali. Sehari Ya, sekali. tapi kalau tidak sehari sekali ya masih dalam koridor itu seminggu 3-4 kali kita buang air besar. Kalau kurang dari itu bisa kita katakan sembelit tadi. Jadi sembelit tadi itu ya yang akhirnya membuat mereka kayak hanya bisa seminggu sekali. Ini yang saya jadi concern ketika ada orang ngomong seminggu sekali baru pup itu dok, itu kayak gimana ya rasa perutnya ya itu. Kita aja sehari sekali aja pagi aja kayak ngerasa perut kita udah penuh banget gitu dok ya. Dan ternyata memang tidak normal ya kalau seminggu sekali ya. Oke, thank you ya dok ya sudah terjawab. Nanti kita ngomongin cara mengatasi yang seminggu sekali ini kali ya yang sulitnya seperti apa. Oke pemirsa, kalau Anda punya pertanyaan seputar tema kita hari ini boleh tanya-tanya di 021 290 32644 atau DM Instagram kami di @theifamily. Kami akan kembali sesaat lagi. Baik, karena masih bersama kami di Bincang Sehati, kita masih membahas tema kita hari ini seputar sembelit. Dan kita tadi ya hampir kaget ya, dikasih tahu udah mau mulai karena tadi kita banyak diskusi seputar sembelit. Gitu ya. Ternyata banyak ya yang mengalami masalah dengan sistem pencernaan. Nah, kalau Anda juga mau tanya-tanya seputar sistem pencernaan, boleh tanya-tanya di 021 290 32644 atau DM Instagram kami di @theifamily. Kita masih bersama dengan Dr. Raden Agung Suryo Putro Reksoprojo SPPD, dokter spesialis penyakit dalam dari Primaya Hospital Depok. Oke dok, kita lanjut lagi. Ya. Sembelit. Ini kayak sering kita dengar, cuman ya orang pasti ngertinya susah buang air besar. That's it gitu ya. Nah sebenarnya sembelit itu kondisi yang seperti apa atau penyakit yang seperti apa sih dok? Ya, jadi sembelit itu yang pertama ya, itu frekuensi buang air besar tidak setiap hari. Atau yang tadi sudah saya katakan dalam seminggu itu lebih tidak sampai 3-4 kali dalam seminggu. Nah ditambah pada saat dia buang air besar, ini rasa mau buang air nih perut sakit ya. Tapi pada saat dia mau buang air besar itu tidak keluar, nah, atau susah. Nah itu masuk ke dalam kriteria sembelit. Oh itu sorry ya dok ya ini pertanyaan orang awam banget ya. Maksudnya itu dia nggak bisa keluar gara-gara ukuran fesesnya kegedean atau gimana sih dok? Ya jadi yang pertama itu memang karena pergerakan ususnya tidak baik. Nah, ya terus yang kedua memang karena pola hidupnya tuh. Misalnya dia kurang olahraga atau aktivitas fisik ya. Yang kedua pola makannya atau dietnya kurang serat. Nah, sekarang kan banyak tuh junk food kan.
Yang enak-enak ya. Enak-enak. Benar. Jadi jarang tuh makan sayur ya, dan buah ya, sehingga menyebabkan sembelit. Nah, terus yang ketiga ya memang ada masalah memang ada penyakit bawaan. Oh, oke. Ya, yang bikin pergerakan usus atau pada saat pengeluaran feses itu dari anus ya atau rektum itu menjadi terhambat. Oke. Kita bahas satu-satu ya. Yang pertama dari pergerakan usus. Ya. Kan kayaknya manusia lahir dengan sama lah ya, secara normal ususnya sama gitu. Tapi kenapa ada pergerakan usus, orang kenapa bisa jadi sembelit dan tidak sembelit gitu? Pergerakan usus yang seperti apa yang akhirnya menyebabkan orang ini mengalami sembelit, Dok? Ya, jadi yang pertama itu terjadi kegagalan koordinasi. Ya, jadi biasanya kalau yang normal nih ya, makan, masuk ke kerongkongan, masuk ke lambung, dan akhirnya ada gerakan peristaltis di situ. Nah, itu secara terkoordinasi, jadi dari lambung, usus 12 jari, usus kecil, sampai ke usus besar, baru dia dikeluarkan. Nah, kalau pada yang tadi pergerakan usus yang lambat, sembelit itu, nah itu terjadi gangguan koordinasi. Jadi artinya pada saat makanan masuk ke lambung, nah itu pergerakannya tidak sinkron antara lambung, usus 12 jari, usus kecil dan juga usus besar. Itu biasanya faktor apa, Dok, yang menyebabkan pergerakan ususnya itu jadi Nah, itu sampai saat ini ada faktor ada namanya sel kajal. Nah, itu sampai sekarang untuk penyebabnya belum diketahui secara pasti, tapi dari penelitiannya memang orang-orang yang konstipasi atau sembelit itu dengan pergerakan usus yang lambat itu ada kekurangan dari sel kajal itu di permukaan dari usus besarnya. Oke. Jadi memang akan ada satu faktor yang menyebabkan pergerakan usus itu jadi nggak sinkron gitu ya. Itu yang pertama. Yang kedua dari pola makan. Nah ini kayaknya menampar semua orang ya, Dok. Karena ini jadi kayak ya sekarang itu kan semua yang viral, semua yang trending diikutin. Meskipun kita nggak ngerti itu sehat atau enggak gitu ya. Makan makanan dengan ya yang junk food, fast food, kemudian minuman boba-bobaan dan lain sebagainya, gula semua dan lain sebagainya deh gitu. Kayak bukan minuman, itu gula dikasih air dikit gitu ya. Nah, apa sih yang sebenarnya yang harus dan tidak dikonsumsi ketika kita ngomongin sembelit itu sendiri? Oke, jadi yang pertama ya yang harus dikonsumsi jelas serat. Jadi yang direkomendasikan dalam sehari itu kita harus makan serat itu 15 gram. Minimal dalam sehari, gitu ya. Nah itu tujuannya ya tadi untuk melancarkan yang pertama. Nah terus yang kedua kalau misalnya yang kita harus hindari ya, itu ya makan makanan yang kurang serat sudah pasti ya, gitu. Boleh kasih contoh nggak sih, Dok, yang kayak makanan apa sehari-hari yang mungkin ada di kulkas kita masing-masing gitu ya, yang nggak perlu cari jauh-jauh gitu di kulkas kita ternyata ada, dan kadang-kadang kan kita ngomongin anak-anak ya, Dok ya, itu juga bisa terjadi konstipasi atau sembelit juga gitu ya, yang kayak picky eater, nggak hanya anak-anak sih, kayaknya orang gede juga banyak yang picky eater, nggak suka makan sayur, nggak suka makan buah kan gitu. Ada nggak sih bahan makanan yang mudah kita jumpai sehari-hari yang kayaknya ini tinggi serat dan bisa dikonsumsi supaya mencegah terjadinya sembelit? Oke, jadi kalau yang harus kita hindari ya, pertama tuh ya paling sering tuh ya pasti kan orang stok nugget tuh di rumahnya. Jadi nugget, sosis ya, bakso daging terutama ya, itu rendah serat ya? Iya itu rendah serat. Nah itu kan udah pasti tuh, pasti kan orang-orang tuh pasti stok tuh di rumahnya tuh ya. Oke, Dok, sebelum kita lanjut, ini ada penelpon, kita sapa terlebih dahulu, nanti kita lanjut ya, Dok ya. Siap. Halo, selamat pagi, dengan siapa di mana? Halo. Halo, selamat pagi. Kecil banget suaranya ibu atau bapak, nggak kedengeran nih. Halo, selamat pagi. Halo, selamat pagi. Boleh didengarnya dari telepon aja, TV-nya boleh. Halo. Selamat pagi. Halo, ini dari Ibu Mariati. Oh, dengan Ibu Mariati di? Ya. Ibu Mariati, suaranya nggak begitu jelas deh, Bu. Oke, nanti mungkin Bu Mariati bisa hubungi kami lagi ya. Di Bintaro. Oh, Bu Mariati di Bintaro. Ya, di Bintaro. silakan. Ya, silakan Bu Mariati.
Ibu TV-nya boleh volumenya dikecilin atau Ya. dimatiin dulu, komunikasinya Yuk, via telepon dulu. Saya ada sakit lambung. Tahun berapa kali ke dokter, ya dok. Saya dikasih obat apa, saya juga nggak itu. Saya ke Karolus, tapi sekarang saya udah tua naik kereta, saya ke dokter mitra. Ya, saya kalau nggak minum obat, saya perut tidak enak. Ya, di bawah pusat merasa tidak enak. Buang air juga kadang-kadang 2 hari, 3 hari. Saya makan serat, makan buah. Saya jarang makan daging, dok. Saya jarang makan daging. Pola makan saya, ya kalau tidur malam, ya gitu. Nggak sembuh-sembuh. Ya, masa kadang-kadang nyeri. Saya Ibu makasih. Ya, Bu Mariati pernah ada tes Banyak sebelumnya? selem, dok, ada selem, ya. Kenapa? Bu Mariati pernah ada periksa sebelumnya ke dokter atau gimana, Bu, hasilnya? Ya, makasih dokter. Ya, makasih. Baik, terima kasih ya Bu Mariati. Kita akan coba jawab dengan informasi dari Bu Mariati tadi. Tapi nanti mungkin kita akan jawab setelah break ya dok ya. Gitu ya Bu Mariati, nanti kita akan bahas setelah break dan melanjutkan tadi ya apa yang tidak boleh dan boleh. Ini kayaknya relate juga ke pertanyaan Bu Mariati ya dok ya. Oke pemirsa, kami akan kembali saat lagi. Tetap bersama kami di Bincang Sehati. Baik, karena masih bersama kami di Bincang Sehati, kita masih membahas tema kita hari ini bagaimana cara untuk mengatasi sembelit. Kalau Anda punya pertanyaan seputar tema kita hari ini boleh tanya-tanya di 0212903264 atau DM Instagram kami di @daifamily. Kita masih bersama dengan Dr. Raden Agung Suryo Putro Reksoprojo SPPD, dokter spesialis penyakit dalam dari Primaya Hospital Depok. Oke dok, sebelum kita lanjut yang apa yang tidak boleh dan boleh. Kita jawab pertanyaan dari Bu Mariati yang ada di Bintaro ya tadi ya. Baik. Ini menurut, saya ulangi lagi ya dok ya. Gitu ya. Dari tim kita Bincang Sehati juga tadi ada telepon terus untuk mengonfirmasi biar lebih jelas. Umur Bu Mariati ini 67 tahun, kemudian makan serat ya cukup lah ya gitu ya. Nggak makan daging gitu ya. Terus kemudian BAB-nya itu bisa jadi bahkan 3 hari sekali, 2-3 hari sekali gitu ya. Selama ini sih kayaknya periksa aman-aman aja, tapi memang mungkin intensitas tidurnya gitu yang nggak tahu sih ini masuk kategori begadang atau enggak, tapi kayak sedikit-sedikit. Ya ini mungkin tipikal ketika udah 60 plus di usia begitu seperti itu. Nah ini karena faktor apa dok? Maksudnya kayak serat kayaknya udah tercukupi, kemudian tidak makan daging-dagingan, dan ada hal yang lain ya yang kita tangkap dari pola tidurnya tuh atau gimana? Karena stres atau karena apa sih dok? Ya, jadi yang pertama itu kita harus pastikan tadi kan katanya ada sakit mah ya. Nah itu karena sakit mah itu ada iritasi di bagian lambung itu tadi bisa menyebabkan gangguan koordinasi tadi. Nah itu yang pertama ya, jadi pergerakannya jadi tidak lancar. Nah yang pertama, terus yang kedua, nah ini kan udah usia ya tadi ya, Ibu Mariati 67 tahun. Nah ini kita harus pastikan bahwa memang tidak ada penyakit komorbid ya kita bilangnya kalau ya, atau penyakit penyerta pada pasien usia lanjut terutama ya. Tidak ada diabetes pertama. Ya, nah kalau ada diabetes, nah itu sangat berpengaruh tuh pada pergerakan dari ususnya. Ya. Terus yang ketiga, nah ini aktivitas fisiknya bagaimana? Nah memang sih lansia mungkin sudah agak terbatas ya untuk aktivitas fisik, tetapi ya itu tidak menjadi hambatan seharusnya kalau misalnya masih bugar. Nah terus selanjutnya ya ini pola tidur ya tadi, karena sudah dikatakan tadi bahwa pola tidur yang terganggu itu memang dapat menyebabkan stres. Nah stres itu kan meningkatkan produksi asam lambung. Nah karena itu asam lambung bisa mengiritasi dari lambung itu tadi tuh. Nah balik lagi nanti kan menyebabkan gangguan koordinasi tadi. Karena ada luka di bagian lambung itu. Gitu. Kalau melihat kondisi dari Bu Mariati yang mungkin memang kita kok tidak begitu banyak dapat info yang lain ya, maksudnya terkait komorbid dan lain sebagainya, kondisinya seperti apa. Kira-kira yang aman dan universal tips untuk Bu Mariati supaya bisa lebih lancar BAB-nya, kira-kira apa dok? Maksudnya apa yang harus dilakukan biasanya? Ya, yang pertama tadi kan bilang sudah cukup serat ya, tapi pastikan bahwa
memang makan seratnya dalam sehari itu 15 gram. Ya, padahal kalau pada pasien usia lanjut itu malah bisa sampai 20 gram dalam sehari. Ya, itu harus dipastikan tuh. Terus yang kedua, aktivitas fisiknya. Ya, terus yang ketiga, nah ini kalau misalnya ternyata masalah lambungnya sudah diatasi ya, tapi masih ada gangguan sembelit, nah itu harus dilakukan pemeriksaan lebih lanjut. Nah, lebih lanjutnya apa? Yang pertama, lihat ada kelainan metabolik nggak? Contoh kayak diabetes tadi ya. Terus yang kedua dilakukan namanya tes defekasi. Defekasi itu artinya proses mengedan. Ya. Ada masalah nggak dia di otot dasar panggul misalnya ya, atau ada kelemahan dari otot dasar panggulnya. Nah itu berpengaruh tuh sama pola buang air besarnya juga. Nah itu harus dicari tahu kalau memang ternyata masalah lambung, diet dan aktivitas fisiknya sudah teratasi. Oke dok. Nah ini ada dua hal yang tadi saya jadi kepikiran antara mengedan dan porsinya ya. Tadi 15 sampai 20 gram. Iya. Kayaknya kan kalau kita makan kadang-kadang kita nggak punya timbangan ya dok ya. Iya, gitu benar, apalagi orang umum gitu ya. Kalau kita ada dokter gizi gitu mungkin kita bisa tahu. Tapi kalau untuk umum ada nggak sih dok pandangan kayak yang enak aja deh gitu ya. Kayak 15 sampai 20 gram takaran serat itu kira-kira kalau di real foodnya itu kayak seberapa banyak sih gitu. Kayak mungkin let's say kayak contohnya ya dok ya. Apel sebiji gitu atau gimana gitu dok. Ya, jadi kalau sayur misalnya kayak bayam, kangkung, nah itu boleh semangkok kecil tuh sekali makan. Semangkok yang segini. Semangkok segini sekali makan? Iya. Itu full? Itu full. Dalam keadaan mentah atau matang? Matang. Kan kira mentah buat lalapan. Ya lalapan juga boleh nggak apa-apa. Ya kalau orang Sunda kan senangnya jadi lalapan tuh boleh. Nah ditambah kalau buah ya satu buahnya itu. Dan yang pasti kalau makan buah seratnya itu terkandung di kulitnya sebenarnya. Contoh kayak apel ya. Itu jangan dibuang tuh kulitnya. Dikupas ya malahan ya. Dikupas. Justru seratnya dia di situ. Kalau dikupas ya berarti akan kehilangan serat dalam jumlah yang cukup banyak tuh. Oke, jadi Bu Mariati mungkin bisa mengonsumsi apel gitu ya, terus jangan dikupas. Dibersihin, yang penting dibersihin ya dok ya di luarnya. Atau kalau suka makan sayur ya dicukupi at least gini. Lebih boleh ya dok ya? Lebih boleh. Lebih bagus. Kemudian yang kedua tadi apa dok? Aktivitas fisik. Aktivitas fisik ya, itu juga harus penting ya. Karena memang harus beraktivitas juga meskipun akhirnya tetap ya namanya lansia pasti ada keterbatasan buat beraktivitas. Tapi tetap harus bergerak. Paling tidak ya jalan lah, kan jalan juga tidak terlalu berat ya. Atau ikut senam di pagi hari itu misalnya senam sehat jantung gitu, senam aerobik itu juga menurut saya ya aktivitas yang bisa dilakukan oleh orang-orang dengan usia lanjut gitu ya, dan kan tidak terlalu berat, nah tapi bisa bergerak gitu badannya. Oke, bisa bergerak badannya ya. Nah ini semoga bisa menjawab pertanyaan Bu Mariati yang ada di Bintaro tadi ya. Oke dok, kita lanjut lagi. Tadi sempat terpotong di segmen sebelumnya terkait. Nah ini juga relate sebenarnya pola makan ya, tidak boleh dan boleh gitu ya. Sebenarnya ini sedikit banyak sudah terjawab ya dari pertanyaan Bu Mariati. Nah kita lanjut yang ketiga, komorbid, penyakit-penyakit. Nah berarti ada beberapa penyakit yang tadi kita sempat bahas adalah diabetes gitu ya. Akhirnya bisa memicu terjadinya sembelit gitu ya. Nah mungkin ada beberapa penyakit lagi yang akhirnya bisa memicu orang mengalami sembelit. Meskipun ini dengan kondisi kebutuhan serat tercukupi dok, atau gimana? Iya, gitu. Jadi memang ada 4 ya penyebabnya. Yang pertama itu penyakit yang memang datang dari usus sendiri dan di luar usus ya. Contohnya di dalam usus sendiri itu misalnya peradangan usus ya, infeksi usus ya, terus penyakit GERD ya. Nah itu bisa bikin konstipasi atau sembelit tadi. Terus yang kedua penyakit metabolik, contohnya diabetes mellitus ya, atau kita bilang orang sakit gula tuh. Nah itu bisa. Nah yang ketiga penyakit saraf. Nah contohnya stroke. Nah, terus gangguan motorik yang bersifat melemahkan seluruh otot, kayak contohnya miastenia gravis. Nah, itu bisa bikin begitu. Nah terus yang keempat ini kelainan di dasar otot panggul, misalnya dulu pernah pada perempuan ya biasanya pernah operasi sesar ya, atau misalnya pada saat lahiran itu ada bayinya besar gitu misalnya. Nah itu bisa melemahkan tuh otot dasar panggul yang nantinya akan menyebabkan sembelit. Tapi apakah ini berarti risiko pada perempuan lebih tinggi daripada laki-laki mengalami sembelit atau gimana? Iya. Jadi kita bilang secara demografi ya atau epidemiologi memang perempuan tuh lebih banyak
lebih tinggi menjalani mengalami sembelit. Oh, gitu. oke. Lebih besar risikonya terjadi sembelit pada perempuan dibandingkan laki-laki. Iya, Oke dok, benar. sebelum kita lanjut ini ada DM Instagram, saya bacakan ya. Iya. Ada di belakang dokter, nggak usah nengok, nanti tengleng dong. Iya. Dari Pak Rio nih, dok saya itu seminggu paling banyak 2 kali BAB, itu pun harus olahraga ini kayak tadi kita bahas dan Iya, minum iya. air agak banyak. Itu kenapa ya dok? Terima kasih. Minum air, oh ya tadi kita sempat bahas serat tapi belum ngomongin air tuh. Gimana tuh dok? Iya. 2 minggu sekali, 2 kali seminggu. Oke, kalau dari keluhannya ya, itu sudah masuk ke kriteria sembelit. Sembelit. Nah, memang kalau air juga diperlukan tuh ya. Jadi yang pertama itu kita harus pastikan bahwa kebutuhan airnya cukup, asupan air. Kita tahu cukup dari mana, itu kita bisa hitung 35 mili per kilogram berat badan dalam sehari. Oh, berarti 35 kalau beratnya 70 dikali 70. Benar. Oh, oke. Nah, itu sehari harus cukup tuh. Nah, kebutuhan asupan cairannya gitu. Apalagi sekarang lagi panas banget kan ya. Yes. Nah, itu udah mungkin kayak harus gitu ya. agak lebih harus agak lebih tuh asupan cairannya. Gitu. Dan tadi kurang tidak dikasih tahu untuk serat kali ya. Serat iya. Makannya harusnya ya. Ya serat mungkin pola makan harus diubah tuh. Iya, dia baru olahraga sama minum air nih agak banyak. Banyaknya juga kita nggak ngerti berapa banyak ya. Berarti ini makanan ya, harus di makanan ya? Iya, makanan. Nah, kan ini sudah nih, minum sudah, olahraga sudah ya. Berarti tinggal makannya nih. Makannya ya. Iya. Nah ini kita juga belum tahu nih informasi dari Pak Rio ya. Semoga Pak Rio bisa menjaga makan. Ini bagus ya, udah olahraga, udah minum air. Tapi kalau bisa makanan yang mengandung serat tinggi ya. Iya. Nah itu ya, semoga bisa menjawab pertanyaan Pak Rio ya. Oke dok, tapi gini. Yang jadi concern saya itu kadang-kadang sebelum kita ngomongin caranya ya gitu ya. Itu orang sembelit itu yang kayak Pak Rio tadi atau kasus yang lain ya seminggu sekali atau berapa hari sekali kayak Bu Marti tadi. Itu sebenarnya ketika dia dikatakan sembelit berarti pas lagi pupnya itu dia mengedanya parah, maksud kayak bener-bener powerful banget gitu ya. Tapi ada nggak sih orang yang kayak, dok aku tuh seminggu 2-3 kali atau 2 kali atau kayak tadi ya Pak Rio, tapi nggak perlu mengedan, lancar-lancar aja. Nah itu kondisi yang berbeda atau sama tetap aja meskipun lancar itu tetap sembelit atau gimana dok? Iya, tetap sembelit sama. Yang penting tadi masuk kan ke kriteria seminggu, dia harus 3-4 kali buang air besar. Nah, ditambah dia pada saat buang air besarnya ada episode mengedan. Nah, itu kita bisa masuk, oh nih orang sembelit nih. Oke, tapi dengan kondisi mengedan itu kan memang di situasi yang lain ini bisa menyebabkan orang let's say kayak mengalami wasir dan lain sebagainya. Nah itu meskipun dia mengedan itu apakah fesesnya tetap akan keluar atau akan tertahan di dalam atau gimana sih dok? Nah tergantung, jadi bisa keluar bisa juga tertahan di dalam. Nah, jadi kalau kita itu mengedan, tergantung apanya? Tergantung powernya atau gimana dok? Ya, jadi kalau kita mengedan itu kan ada peningkatan tekanan di dalam perut kita ya, terutama di usus ya. Pada saat kita mengedan itu ya terjadi tekanan yang meningkat tuh tadi kan, karena tekanan meningkat. Nah itu tergantung dari katupnya. Jadi kita tuh punya 2 katup. Ya, katup tuh kayak istilahnya tuh kayak pintu lah. Ya, buka tutupnya gitu ya. Buka tutup ya. Jadi ada yang pintu yang di internal yang dalam sama pintu yang eksternal yang di luar. Nah, yang bisa kita kontrol itu sebenarnya yang eksternal yang bagian luar. Nah, yang bagian dalam itu dia sama bagian dari usus kita. Jadi tidak bisa kita kontrol tuh. Nah, jadi pada saat kita mengedan, nah itu yang artinya tuh katup yang bagian dalam itu sudah lemas. Nah, tinggal yang di bagian bawahnya ini nih. Nah, yang bisa kita kontrol, nah itu balik lagi tuh dia ada kelainan otot dasar panggul nggak? Terus waktu kalau perempuan ya lahirannya dulu gimana, bayinya besar apa enggak? Ada penyakit penyerta nggak kayak stroke misalnya, diabetes. Nah itu berpengaruh tuh. Kalau misalnya ternyata cukup berat ya komorbidnya, itu mungkin bisa nggak keluar tuh. Atau keluar tapi ya kita bilangnya kayak punya kambing lah gitu, kayak bulat-bulat kecil-kecil gitu. Kecil bulat-bulat gitu ya. Tapi memang dia bentuknya bisa jadi seperti itu atau memang seperti biasa feses tapi memang dia susah keluar? Bisa seperti itu. Jadi tergantung yang pertama lamanya feses di dalam usus kita. Oke. Nah, terus yang kedua itu tadi pas keluar dari usus kita itu katupnya tadi gimana? Kalau katupnya sempit sekali atau ototnya kaku ya itu jadi
bisa kayak kambing tuh, kecil-kecil begitu bulat-bulat. Tapi sebenarnya, sorry Dok, ini sebelum kita break pertanyaan terakhir. Ya. Ketika kita mengedan itu istilahnya ya, itu kita mengintimidasi pergerakan usus bisa nggak sih? Nah, enggak, itu cuma di bagian bawah aja sebenarnya. Oh, nggak bisa ya kita Nggak yang bisa. pergerakan usus tadi yang kita bahas nggak sinkron itu nggak bisa kita Nggak intimidasi bisa. dengan mengedan? Nggak bisa. Oh, itu ya, yang mengedan itu berarti hanya yang sekitar lubang keluarnya ya? Iya, benar. Oh, nggak bisa mengintimidasi yang pergerakan Nggak ususnya bisa nggak sinkron itu. ya? Oh, oke, jadi memang harus diatasi dari dalamnya dulu ya Dok ya? Nggak bisa dengan cara mengedan ya? Iya. Kira ada style mengedan yang gimana yang bisa mengeluarkan itu nggak ya? Oke, nanti kita bahas lagi ya Dok ya di Iya, segmen iya. terakhir ya Dok ya? Iya. Oke, pemirsa kami akan kembali saat lagi, tetap bersama kami di Bincang Sehati. Ya, baik. Anda masih bersama kami di Bincang Sehati. Kita masih bersama dengan Dr. Raden Agung Suryo Putro Reksoprojo SPPD, dokter spesialis penyakit dalam dari Primaya Hospital Depok. Oke Dok, sebelum kita lanjut, ini kayaknya rame nih hari ini ya. Mau tanya ke dokter ya, ada di Instagram dari Ibu Romauli ya. Pagi Dok, saya ibu berumur 53 tahun dan sudah nggak punya empedu. Sebelumnya saya ada peradangan lambung, sekarang masih makan obat peradangan lambung. Tetapi kenapa sekarang saya sering sembelit ya, kadang 3 hari sekali BAB-nya Dok. Kenapa ya? Terima kasih. Nah itu Dok, masih obat peradangan lambung. Gimana tuh Dok? Nah ya, yang pertama, jadi kita harus pastikan dulu ya, sudah pernah di endoskopi atau belum. Nah, jadi kita lihat peradangan lambungnya masih ada atau tidak. Itu yang pertama ya. Jadi kalau memang masih ada itu sangat berpengaruh itu dengan pergerakan usus tadi yang saya bilang. Terus yang kedua, selalu pola makan. Pola makan tuh dan asupan cairan yang cukup. Itu harus tuh. Tadi asupan cairannya 35 mili per kilogram berat badan dalam sehari. Untuk cairannya, untuk seratnya ya 15 gram dalam sehari. Itu tetap harus. Tetap harus ya. Iya. Oke, dengan kondisi ini kan lambungnya ada radang ya, ada Iya. peradangan lambung. Iya. Maksudnya ada makanan-makanan yang boleh dan tidak boleh gitu nggak sih Dok? Yang tetap kandungan seratnya tinggi Iya. gitu ya. Dan yang mungkin boleh dan tidak boleh Dok, atau gimana tuh? Ya kalau yang tidak boleh udah pasti yang tadi ya, yang pedas. Ya yang pedas itu pasti nggak boleh tuh ya, karena kan tadi saya bilang karena kandungan capsaicin tadi ya. Bisa Terus, menginfeksi itu. Iya bisa mengiritasi. Mengiritasi. Gitu. Terus yang kedua makanan yang berlemak. Ya santan kayak gitu ya, karena Wah, itu Indonesia banget tuh. Iya, karena makanan berlemak itu dicernanya paling lama ya. Dia paling lama di dalam usus kita. Gitu ya. Jadi pencernaannya paling lama tuh kan dari karbohidrat, protein dan lemak, yang paling lama tuh lemak. Nah, jadi kalau lemak banyak makan lemak gitu ya, gorengan kita setiap pagi tuh selalu kan ada gorengan ya. Sore pisang goreng gitu ya. Ini kena tampar banget ya kayaknya. Ini kayaknya relate banget ya pemirsa ke kehidupan sehari-hari kita. Oke, jadi intinya ke pola makan ya kalau tadi kasusnya Bu Romauli ini ya. Oke, semoga ini bisa menjawab pertanyaan Bu Romauli ya dan semoga sehat terus. Oke, Dok, sekarang kalau dengan kondisi kan tadi ini kayak Bu Romauli, Pak Rio dan Bu Mariati tadi ini kan sifatnya kita pencegahan ke depan supaya nggak mengalami sembelit. Nah, kalau ada orang yang udah Dok, aku udah sembelit sekarang gitu, kondisinya sembelit, udah nggak enak banget perutnya tapi nggak bisa keluar. Kira-kira ada cara yang ya memang semuanya akan butuh proses. Tapi kayak ada cara yang lebih instan, lebih cepat efeknya nggak sih Dok? Kalau kayak Dok udah nggak tahan lagi gitu. Kalau harus konsumsi serat dan lain sebagainya kan butuh waktu untuk proses. Ada nggak sih Dok yang lebih cepat kayak mungkin obat sembelit kayak atau apa gitu? Ya oke, yang pertama itu dari pola cara kita buang air besar. Oh ada polanya? Iya, jadi maksudnya caranya. Jadi yang paling baik itu ya jongkok sebenarnya. Oh jongkok. Ya jadi ketika perut sakit tuh artinya kan tadi sudah terjadi relaksasi ya atau pelemasan dari katup yang bagian dalam tadi. Pas mulus-mulus itu ya? Ya itu sudah terjadi peregangan. Nah itu tuh siap keluar sebenarnya. Nah tinggal yang di bagian luarnya ini harus bagaimana. Nah, dari kitanya terutama pada saat kita mau buang air besar. Ya memang yang terbaik harusnya jongkok. Jadi namanya? Itu daya dorongnya lebih kuat atau? Iya, jadi katupnya lebih gampang terbuka. Yang kedua, tekanan di dalam usus kita bisa maksimal, terutama di perut bagian bawah itu. Jadi bisa keluar dengan baik gitu ya. Terus yang kedua, ya itu tadi konsumsi makanan dan sebagainya. Iya. Masa nggak ada yang langsung instan gitu? Sama itu ada obat. Ya yang dimasukkan lewat dubur itu ada tuh.
Oh, itu bisa apa aja maksudnya itu kita bisa sendiri masukinnya atau gimana? Ya bisa, atau kita bisa minta tolong sama ya keluarga kita gitu ya. Nah itu bisa kita masukkan. Nah itu kalau yang dalam kondisi emergensi tuh, kalau lagi udah pada saat udah mules, duduk 5-10 menit kok tidak keluar tapi masih mules. Nah itu bisa kita kasih obat itu yang lewat dubur. Itu maksudnya bisa sendiri tanpa bantuan dokter? Maksudnya kayak semua orang bisa gitu atau gimana? Bisa. Itu bisa dibeli bebas, nanti bisa minta tolong keluarga. Itu bentuknya seperti apa dok? Bentuknya ada, ini apa sih namanya tuh, kayak ada corong yang panjang begitu. Nah terus sama ada yang di bawah ini dipencet nih bisa. Isinya tuh obatnya. Jadi kita masukin ke dubur terus kita pencet. Obatnya itu keras atau berupa cairan? Berupa cairan. Oh berupa cairan? Berupa cairan. Itu biasanya akan ngefek setelah berapa lama dimasukkan obatnya? Itu cepat tuh biasanya, kurang dari 15 menit tuh sudah bisa langsung keluar biasanya. Terus kalau ada orang kayak minum obat pencahar itu udah biar plus-plus itu gimana dong? Ya itu juga bisa. Jadi tapi kalau untuk yang darurat ya, maksudnya kita mau udah mules sekali, tadi yang saya bilang sampai kita udah duduk sampai 10-15 menit tidak keluar, ya itu yang pertama. Nah untuk selanjutnya ya bisa minum obat pencahar ya, tapi obat pencahar sendiri pun sebenarnya efeknya itu tidak langsung juga. Jadi sekitar 1 minggu kita konsumsi obat tersebut, baru nanti biasanya baru akan timbul efeknya tuh, nanti BAB bisa lebih lancar. Oh berarti kalau di film-film minum obat pencahar langsung merasa itu enggak ya dok ya? Iya. Oke, thank you Dokter Agung sudah berbagi hari ini. Semoga semua dari kita tidak ada yang mengalami sembelit lagi. Ya, amin. Yang pasti harus pola makannya dijaga, makan serat, minum air, istirahat, olahraga itu juga penting gitu ya. Karena nggak enak banget ya dok ya kalau mengalami sembelit. Iya benar. Rasa pengen keluar tapi sakitnya sabar. Perut rasa penuh gitu. Penuh ya. Oke terima kasih Dokter Agung. Saya terus salam untuk keluarga di rumah dan teman-teman di Primaya Hospital Depok. Selamat pagi. Oke pemirsa, itu tadi perbincangan kita dengan Dokter Agung. Semoga bermanfaat ya. Saya Raden Madias pamit. Sampai jumpa dan selamat kembali beraktivitas di hari Selasa yang indah ini. Ingat, makan serat jangan sembelit ya. Sampai jumpa. Terima kasih ya dok.